Halo, perkenalkan nama saya Yonaldo Mahatita dengan NIM 2892450047 dari Prodi Manajemen. Mata kuliah saya Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara. Namun demikian dalam perkembangannya sering bersinggungan, bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh para wakil rakyat di DPR. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya, dan bila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi. Pajak subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3. Badan, PT, BUMN, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. 4. Badan usaha tetap. A. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. B. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Dalam hal ini kepada wajib pajak luar negeri yang menerima imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas dipotong pajak sebagai 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dianut pengertiannya penghasilan dalam arti luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pajak subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan
bahwa yang menjadi subjek adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3. Badan, PT, BUMN, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. 4. Badan usaha tetap. A. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. B. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Dalam hal ini kepada wajib pajak luar negeri yang menerima imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas dipotong pajak sebagai 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dianut pengertiannya penghasilan dalam arti luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya kepada pejabat pajak di tempat usaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu dalam jangka waktu 30 hari setelah usaha dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak pendirian atau sejak diperolehnya izin usaha atau sejak dimulainya usaha. Selanjutnya, bila pengusaha kena pajak tidak melaporkan usahanya, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban dengan etikat tidak baik. Atas pelanggaran tersebut, selain harus menyetor pajak yang terutang, juga dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari seluruh harga jual atau nilai pengganti yang menjadi dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha tersebut dilakukan menjadi perusahaan kena pajak. Oleh karena PKP yang telah dikukuhkan dan sudah mempunyai nomor pengukuhan, pengusaha kena pajak memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN menentukan bahwa objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah. Perbedaan yang dilakukan oleh pengusaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak
2. Barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. 3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah perbedaan. 4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 5. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun. 6. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah perbedaan. 7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah perbedaan di dalam daerah perbedaan. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak dan dari PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Namun demikian, subjek pajak yang wajib pajak tersebut yang nilai jual objek pajak, tanah dan bangunannya kurang atau tidak melebihi dari 8 juta bukan merupakan wajib pajak sehingga dibebaskan dari pengenaan pajak dari PBB. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan menurut penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PBB yang termasuk pengertian bangunan adalah 1. Kolam renang, 2. Pagar mewah, 3. Tempat olahraga, 5. Galangan kapal dermaga, 5. Taman mewah, 6. Kilang minyak dan pipa minyak, 7. Jalan tol. Selanjutnya, utang pajak dan upaya penagihan. Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwaan yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu perbuatan misalnya pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah perbedaan dalam lingkungan perusahaan dikenakan atau terutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. 2. Keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak dikenakan atau terutang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 4. Peristiwa misalnya meninggalkan pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris maka harta warisannya belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilannya dikarenakan pajak kecuali warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak. Utang pajak dan upaya penagihan. Pajak terutama pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak tanpa menunggu adanya SKP, surat ketetapan pajak. SKP hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlahnya kekurangan pembayaran pajak, jumlahnya kekurangan membayar pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penagih utang pajak kadaluarsa setelah lewat waktu 5 tahun. Dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan dibanding perpanjangan maka kadaluarsa ini tidak berlaku baginya dan fungsi berwenang mengeluarkan surat ketetapan pajak tambahan terhadap wajib pajak tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagih pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa surat paksa diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya mempunyai
kekuatan eksekutornya dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap materi keuangan untuk penagih pajak pusat dan kepala daerah penagih pajak daerah berwenang menerbitkannya. Selanjutnya, penyesalan sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi akibat ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas pajak terhutang atau nilai perbedaan pos tarif. Dalam hal wajib pajak, keberatan atas pajak terhutang atau nilai perbedaan pos tarif yang ditetapkan, maka pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada institusi atau pejabat yang berwenang. Jika wajib pajak merasa kurang puas atau belum menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, maka dalam waktu 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Demikian pula terhadap keputusan keberatan oleh Direktur Pajak, Bea dan Cukai, maka dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan putusannya tersebut, maka keputusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Dan dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.